Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Sallallahu alaihi wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumin din wa alaina ma'ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, nikmat Ramadan, nikmat kita masukkan di bulan mulia ini, dan bahkan sampai kepada akhir Ramadan ini di malam 21 ini. Mudah-mudahan kita masuk orang yang bisa mensyukuri nikmat tersebut. Ini tandanya dengan mempergunakan nikmat tersebut. Dan kalau kita mengingat bagaimana kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW di akhir ini, maka kita malu rasanya kepada beliau SAW yang justru beliau itu sudah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, sudah diampuni dosanya yang telah lalu, baik ya maupun yang kemudian. Tapi tetap beliau bagaimana ketika idza dakhala asyhur awakhir, kata Siti Aisyah, apabila sudah masuk Rasulullah SAW di 10 terakhir, dikatakan ahya lailah syadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Beliau mengikat kencang-kencang sarungnya. Sebagian mengatakan menyingsingkan badan untuk beribadah, sebagian lagi menafsirkan sama sekali tidak mengumpuli daripada istrinya karena sibuk dengan ibadah kepada Allah SWT. Kemudian wa ahya lailah, menghidupkan seluruh malam, hampir seluruh malam boleh hidupkan seluruh malam daripada malam terakhir. Dan kalau di awal Ramadan, dan dikatakan oleh Siti Aisyah sendiri bahwa Rasulullah itu ijtihad bersungguh-sungguh di Ramadan apa yang beliau tidak bersungguh-sungguh di luar Ramadan. Tapi kalau 10 terakhir beliau bersungguh-sungguh apa yang tidak bersungguh-sungguh beliau di awal Ramadan. Ya. Dikatakan menghidupkan seluruh malam, wa aiqadha ahlah, dan membangunkan istrinya, keluarganya untuk menghidupkan malam-malam itu pula. Tadi dibacakan qasidah dari Habib Ali Habsyi, baik yang tadi di awal tadi ala ya Allah bin Nazra, itu munajat beliau. Habib Ali Habsyi suka untuk membaca qasidah itu di pertengahan Ramadan biasanya untuk munajat. Ala ya Allah bin Nazra minal aini rahimah. Ya Allah, nazra, pandanglah kami. Apa? Ya Allah bin Nazra minal aini rahimah, daripada pandangan yang penuh kasih sayang kepada kami. Tudawi kullamabi, yang mana dengan pandanganmu itu bisa mengobati apa yang ada pada diri kami. Min amrodin sagima, daripada penyakit-penyakit yang merundung daripada hati kami. Dan juga ada qasidah tadi yang terakhir itu tentang kecintaan beliau kepada Sayyidina Habib Ali Habsyi, dan itu pas memang qasidah itu dilantunkan pada malam Ahad 22 Ramadan. Jadi hampir. Jadi qasidah Habib Ali Habsyi tadi dilantunkan oleh beliau 22 Ramadan. Sebenarnya saya kepingin berbagi di situ, cuma ya, jadi supaya tidak menikmati qasidah itu sendiri. Tapi masih ada kalam, biasanya kita baca kalamnya Habib Ali Habsyi. Ya, qasidah tadi kalau kita resapi menambah, kita juga malu bagaimana cinta beliau yang dalam kepada Rasul SAW. Beliau adalah panutan dalam bagi orang yang terutama mutaakhirin, Habib Ali Habsyi ini, dalam kecintaan beliau kepada Rasul SAW. Syair-syairnya, orang yang mengerti syair beliau sudah paham siapa Habib Ali Habsyi itu. Nantilah saya singgung sedikit. Saya ingin bacakan dulu nasihat-nasihat. Kita masih perlu diuretti kuping kita supaya bolong. Nasihat-nasihatnya tapi udah bolong-bolong. Jangan tuturan ini. Kama qala radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu lailatul khamis salis min Ramadan
Itu Maidatus Tsaniyah. Ya, dari Mawaid Ramadan ini saya ambil yang kedua ya, walaupun sudah akhir. Saya ingin baca, saya urut dari kemarin itu, dari awal supaya mendapat apa semua daripada kalam beliau. Mungkin walaupun dah selesainya mungkin kita akan lanjutkan. Waqala radhiyallahu anhu lailatul khamis tsalits min Ramadan. Beliau Habib Ali Habsyi berkata pada malam Kamis tanggal 3 Ramadan di Masjid Riyadh setelah sholat tarawih, ma antaqallahu al-asm bidua ila walau fi dzalika syahr. Kalau Allah itu menggerakkan kita untuk berdoa kepada Dia, berarti itu ada sesuatu yang sangat agung. Itu nikmat dari Allah. Sampai Allah gerakkan kita untuk meminta kepada Dia. Itu pemberian dari Allah. Kita hanya menganggap pemberian itu duit. Kita hanya menganggap pemberian itu makanan, minuman, sandal. Kita diizinkan berdoa. Itu pemberian dari Allah SWT. Dan pasti Allah akan ijabah. Tidak mungkin Allah izinkan kita berdoa terus Allah tidak menyiapkan ijabah dari Allah. Mustahil. Ya, bagi Tuhan yang Maha Dermawan. Gawuru bidhulmi rabbikum, kuatkan ikatan kalian, kata beliau, dengan terhadap Tuhan kalian, terhadap Rabb kalian. Kuatkan ikatan kalian kepada Rabb kalian. Wa akhlisu lahu fil a'mal, berusaha ikhlas kepada untuk Allah dalam beramal. Fal amal la muhbitat wa la syawaib. Amal itu punya beberapa hal yang bisa menghapus amal, bisa juga ada beberapa syawaib yang bisa mencampuri amal sehingga tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Ihfazwa minar riya, jagalah amal kalian daripada riya, daripada sum'ah, daripada ujub, daripada tasannu, membuat-buat. Bersabtu syahr Ramadan bil amali sholihah, bukalah bulan Ramadan dengan amal soleh dan tilawah dan zikir. Meskipun kita sudah berada di 21 Ramadan, tidak ada kata terlambat. Justru kalau kita betul menyesal eman, ya eman itu berarti dikejar kan gitu. Nanti kita biasanya malam 21 akan baca qasidah perpisahan dengan Ramadan. Itu di situ disebutkan. Idzal ishrun min Ramadan walad fabadi bitilawah qiyam. Kalau 20 hari Ramadan sudah lewat, segeralah kamu cepat-cepat tilawah dan bangun malam. Justru di sini bukan dikatakan kalau sudah 20 itu kamu santai-santai lagi. Justru ketika 20 genjot lagi tilawah dan bangun malam. Nanti kan kita baca ini, makanya sengaja saya artikan supaya tidak jadi sekedar tradisi. Nanti qasidah ini terakhir kita baca, biasanya dibaca 10 akhir Ramadan. Syu'at layali wa yamin ila muqbil alaikum. Ramadan menghadap kepada kalian. Ini kita masih berada di dalamnya. Syu'at wa nakum sallallahu alaihi wasallam awqat kam aqlaya. Perhatikanlah kata beliau. Saya terjemahkan langsung aja dari kalimat beliau. Ya, perhatikanlah teman-teman kalian, orang yang memiliki hati yang jernih bersama Allah Ta'ala. Di waktu-waktu seperti ini, banyak pemberian yang mereka terima di hati mereka. Banyak pemberian yang mereka terima dalam hati mereka yang bersih. Betapa banyak mawahib karunia Allah. Adapun ahlul hijab, orang yang terhijab hatinya, na'udzubillah, dalam kelalaian, mereka tidak memperoleh kecuali azab di dunia dan azab di akhirat. Waliyadzubillah. Wa nanuswar agamnaha. Kita, kata beliau, alhamdulillah kita sudah mendirikan tarawih, tadarus, tapi surah, cuma gambar fisik. Batinnya wallahu a'lam, kata beliau. Kita alhamdulillah sudah tarawih, zahir kita. Sudah tadarus, zahir kita. Tapi batinnya, dan beliau justru di situ apa? Beliau mengatakan nas'alullah jalla suarmani, semoga Allah meniupkan ruh pada gambar ibadah kita. Jadi ibadah kita supaya jangan jadi gambar saja. Mudah-mudahan Allah meniupkan ruh pada gambar ibadah kita sehingga diterima oleh Allah SWT. Man abara Ramadan kullahu ala surari. Siapa orang, kata beliau, yang melewati Ramadan semua, seluruh Ramadan, lalu dia tidak mendapat satu sir, satu rahasia dari Ramadan, betapa ruginya. Orang itu adalah orang yang terhalang dari kebaikan. Wa nas'alullah, kita mohon pada Allah SWT, kata beliau. Ini doanya para aulia. Kita mohon pada Allah bagaimana Allah memberdirikan kita, mendatangkan kita di waktu yang mulia ini, mengumpulkan kita di waktu mulia ini. Semoga Allah juga mengumpulkan kita di Hadiratul Quds, surga Allah SWT, ma'al syuhud, sama para orang-orang yang menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni karena karunia dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan, kata Rasulullah SAW, kata Habib Ali Habsyi, suatu kali beliau mengatakan, menukil hadis dari Sayyidah Aisyah. Wahai Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hasbuka min Sofia qisarha. Cukup Sofia, ini Sofia istri beliau yang lain.
Dia pendek ya Rasul. Maka Rasul mengomentari kalimat itu. Yang itu termasuk ghibah. Karena ghibah itu kan menyebut sesuatu yang jelek meskipun benar. Dapat kulti kalimatan lau muzijat bial bahar lama saja tuh. Kata Rasul, apa komentar Rasul tentang ghibahnya Aisyah? Dikatakan itu Sofia pendek. Kata Rasul, kamu sudah mengucapkan wahai istriku satu kalimat yang seandainya kalimat kamu tadi itu dicampur sama seluruh air laut akan membuat busuk semua air laut. Akan membuat busuk daripada semua air laut. Lalu beliau kemudian mewanti-wanti kita, Habib Ali Habsyi mewanti-wanti, jagalah puasa kalian daripada riba, namimah. Riba itu tidak terjadi kata beliau kecuali dari pergaulan. Asalnya tidak mau riba, datang kancane. Ya, udah bisik-bisik tetangga. Mulai riba ngalor ngidul ngetan ngulon, panjang lebar tinggi. Berriba, jadi riba itu datang karena pergaulan. Kalau jelas semua desa, coba kata beliau, seandainya manusia itu duduk sendirian, maya dia tidak akan meriba orang. Masa ngomong gunungan dewe lah yo. Jadi kancane wis suwe ngono iku. Apa gara-gara corona? Jadi ngono kancaku iki gunungan dewe. Ya kan? Jadi riba itu kata beliau datang dari pergaulan. Masa orang kalau duduk sendirian kata beliau masa dia mau riba kan tidak mungkin. Ya. Lalu kita maka bahaya pergaulan itu lebih keras daripada bahaya orang itu sendiri tidak punya teman. Lebih bahaya pergaulan kalau tidak betul. Makanya paling tidak kalau katanya Imam Ghazali untuk kita sekarang nih ya kalau mau nyepi toko dewe kayak wali-wali dulu ya tidak mungkin. Ya, paling tidak jangan keluar kecuali memang ke tempat-tempat yang memang kita yakin itu bakal membawa manfaat, baik manfaat akhirat atau manfaat dunia, yang dunia itu menjadi dunia yang hasanah, bisa membimbing kepada akhirat hasanah. Kita kerja untuk mencari nafkah, lain itu sudahlah, buat apa? Bahkan kadang di rumah sendiri ya ini setan gepeng, terus di rumah kepingin damat tuh ya wiritan yang gue ini ya habis. Sudah Ramadan tinggal sedikit. Syukur boleh ada kata beliau. Kalau kamu tahu kalau kamu ingin tahu kata beliau, karomah itu bukan bisa jalan di atas air. Kamu bisa ngempet dari riba, itu karomah. Kata beliau. Iya kan? Iya. Karena saking jarangnya. Coba orang udah bisa terbang bisa. Kata ulama, kata aulia, kalau karomah itu bisa terbang, burung lebih pintar nih kamu. Kalau karomah itu bisa jalan di air, ikan itu lebih pandai berenang daripada kamu. Karomah itu adalah kamu bisa ngempet riba dan namanya menjaga lesan, itu karomah. Apalagi istiqomah dalam itu lebih afdalnya karomah. Jangan minta yang macam-macam. Kita bisa terbang, bisa ngilang. Ya, seperti di Indonesia ini kan banyak yang bisa nyulap, tapi dari Sumbareno bisa ngilang aja. Di negeri yang tak berantai. Jadi kata beliau, dikatakan apa? Karomah itu bukan kamu bisa sesuatu yang melebihi akal nalar biasa, bukan itu. Karomah itu hifdzul jawarih, menjaga anggota badan 7, pendengaran, penglihatan, lesan, tangan, kaki, perut dan di bawahnya perut, jadi kemaluan. Mahul masyu alal ma' wala thayaran fil hawa. Bukan berjalan di atas air dan bukan pula terbang di atas udara, bukan itu karomah. Karena orang salah jalan, ibadah, toko, sindiket, tolei, karomah, usop, pangsit, anjir. Ya asal makan pangsit di situ, jadi pangsit di karuan kenyang. Ya. Kata matlab abad mirobe, matlab sidik, fitolab tilawatoiyah. Kuncinya kata beliau, kunci dan ini memang sulit. Tidak ada orang kata beliau yang mohon pada Allah asal dengan sungguh-sungguh mohon, pasti Allah akan beri. Kalau doa semua orang bisa, doa bisa semua kita bisa. Tapi sidik, sungguh-sungguh dengan Allah, jujur pada Allah, jujur dalam hubungan kita dengan Allah, sungguh-sungguh tidak munafik pada Allah. Itu yang sulit. Minta sungguh-sungguh, seolah kita butuh. Kayak kita sama orang loh, kalau kepepet ya kan bisa kan ngasor sama orang sampai dilem wong iku pancen jenengan iki ora ono wong sing lumo kaya jenengan.
orang tunggal, macam-macam, dilem. Sama Allah tidak begitu. Memang Allah tidak butuh itu, tapi Allah suka. Itu berarti dia ngerti kehambaannya. Bahwa dia ngerti kaulannya Allah Ta'ala, dia amat butuh kepada Allah. Harusnya begitu. Sedikit dalam doa. Hanya dikatakan di Quran, amma yujibul mutara idza da'ah. Bukankah Allah itu zat yang yujibul mutara, menjawab doanya orang yang kepepet apabila doa. Maka dari ayat ini para ulama menyimpulkan di antara adabnya doa. Doa seperti doalah kamu seperti orang yang kepepet. Ojo, terus panjangan kersong ya. Dengan paringi ya, kersong. Doa itu yang kayak orang kepepet gitu, kayak tadi kita butuh utangan ya. Ke teman kita gara-gara corona butuh utang, dilem. Kesentai ngame orang itu dilem sama kita, habis. Begitu kita minta sama Allah, ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menolong saya. Itu kata beliau. Ya. Maka tidak ada orang yang minta dengan sungguh-sungguh pasti Allah kasih. Sudah, coba nyoba kan tidak bayar. Tapi amat sama Allah ya harus coba-coba, jangan coba-coba. Maksudnya keyakinannya itu harus mantap. Coba. Adapun sama makhluk itu sering kita dikecewakan pasti. Karena makhluk itu terbatas. Jangan kita gantungkan sama makhluk. Boleh sekedar ya namanya tolong saling menolong, namanya makhluk sosial silakan. Tapi kalau gantungkan hati kepada makhluk, ini yang salah. Kita yakin bahwa fulan ini Allah mampu memberi kita pertolongan baik melalui perantara atau tidak, atau melalui perantara fulan atau yang lainnya. Tapi gantung. Ya. Itu di antaranya. Kemudian Suma idza batasurab karim. Kalau kamu begitu meminta dengan cara seperti itu, kamu akan mendapatkan Tuhan yang Maha Dermawan. Yang tidak mungkin ada satu permintaan yang besar bagi Allah itu tidak mungkin. Karena Allah Maha besar dari segala. Ya, lihat kata beliau, hidangan di malam-malam Ramadan itu hidangan batin ya, bagi orang-orang yang mengerti tentang arti daripada malam-malam Ramadan tersebut. Adapun tadi contohnya doa-doa beliau itu. Contoh itu doa-doanya wali. Mana wali minta dunia, minta. Ya bukan berarti tidak perlu ya, tapi artinya yang beliau utamakan itu doanya seperti doanya Habib Ali tadi yang dibaca. Ya Allah binazra minal aini rahimatu dawi kullama bi. Bukan minta sembuhkan corona, bukan. Sembuhkan hati saya ini ya Allah. Dan ini penyakit yang lebih bahaya daripada sekedar ya corona itu macam-macam. Kalau menurut kalau ya Allah pada inna ini rahimatu da'i ila maulaya asku jara'atil azimah. Kepada Tuhanku lah. Saya tidak akan terjemahkan semua, saya ambil beberapa sih. Kepada Tuhanku lah aku mengeluhkan keberanianku yang besar kepada Allah. Wa amali radhilah, dan amalku yang rendah, akhlaki zamimah, akhlakku yang buruk, saya mengeluhkan semua itu kepada Allah. Zambi wastirai, dosaku, keberanianku, zuri, kebohonganku. Kita mengadu. Jadi contoh dari doanya para aulia. Padahal beliau ya min aulia ussalim, bagaimana sifat-sifat para aulia, tapi beliau tetap masih merasa kurang. Mengeluh kepada Allah, yang dikeluhkan itu dosanya, yang dikeluhkan itu kekurangannya. Wa iqbali ala marta'il busi, dan seterusnya. Fayadha judli, maka oleh karena itu dermawanlah kepada saya ya Allah, karena saya mengeluhkan. Khudbihi, ambillah saya, tariklah saya untuk bangkit ke thoriqil mustaqim, untuk bangkit ke jalan yang lurus. Saddidni, luruskan saya. Nawwir batini, cerahkan batin saya dengan limpahan dari karuniamu. Habli taubatan minka khalsan, berilah saya taubat. Dan waliya rabbi fi fadlikal mabdur rajwa, sebab saya masih punya harapan terhadap karunia Engkau. Saya bersimpuh di ala babil karam, di pintu kedermawananmu. Husnudzon, dan saya tidak punya senjata untuk menghadap kepada Allah kecuali husnudzon saya, baik sangka saya kepadamu. Kalau amal, apalah amal kita, tapi husnudzon kita kepada Allah yang kita jadikan harapan, baik sangkanya bahwa Allah itu bakal beri. Maka qalbi fajal fi tawiyati, maka jadikan hatiku selamat. Anal asi, anal muzib, akulah pendosa, akulah orang yang suka maksiat. Naqatul ada, saya berkali-kali membatalkan perjanjian saya denganmu. Saya janji mau tobat kembali terus. Walakin idza mazakatu apa? Saya kalau ingat dosa saya, aduh besar sekali. Tapi kalau ingat ampunanmu ya Allah,
maka terasa kecil dosa saya. Itu apa? Contoh ya, bagaimana munajatnya para aulia wassalih. Dan yang tadi yang terakhir itu adalah bagaimana apa ungkapan kecintaan beliau sosok kepada Rasul. Lima jadika qasrun fil ula la yutawal. Dan cukup kalau orang mengikuti ini puji-pujian tadi yang dibaca itu tiap malam itu berubah. Itu dia akan ngerti betapa agungnya Rasul SAW. Hanya saya sengaja terjemahkan itu supaya paham, bukan hanya sekedar. Dikatakan majidika qasrun, kamu kemuliaanmu ya Rasul seolah memiliki istana yang tidak bisa ditandingi dengan siapapun kemuliaanmu. Min aina yusrafu fi wasfi majidika qailu. Dari mana bisa menghitung kemuliaanmu orang-orang yang mengucapkan menuturkan kemuliaanmu, dari mana mereka bisa menghitung ini tidak mungkin mereka bisa menghitung. Fala fadlan tahu anta imamu, tidak ada satu karunia dari Allah, kemuliaan dari Allah kecuali engkaulah imam dalam karunia itu tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Mahilana syaitan qad wajadtuha hawan huwa fil asyam muqim wa nazl. Maka tidak ada kecuali naswa. Ya, rasa rindu yang sudah saya rasakan ini daripada hawa, rasa cinta yang ada di ahsa di dalam tubuh ini muqimun yang bermukim. Wa ya rabbul mujiduna fi surabi ayyi maghanikum ta'turawahilu. Walibanak tafil akiki wa rahmatul habibun. Wahai orang-orang yang berangkat, rombongan yang berangkat musafir, kemana kamu akan singgah? Sebab saya memiliki kekasih yang ada di Akik, yaitu Rasulullah. Akik itu lembah dekat Madinah, dekat Baqi. Kemana? Sampai ini seolah-olah beliau ada rombongan yang pergi. Mau kemana kalian? Saya punya kekasih di sana. Tolong sampaikan saya. Salam saya kepada. Kita tolong kalhamatan mazikru tazidu bi dzikri dzakal balabinu. Yang mana kekasih itu kalau datang kepada hati ingatan kepada kekasih tadi maka bertambah gundah saya karena jauh dari kekasih. Ta'alaqtu lakin aina mini ta'aluqi wali amalun. Dan saya punya amal. Kalau seandainya Allah terima sebagian saja amal saya, aduh betapa untungnya saya. Sampai Syekh Umar Muhdhar bin Abdul Rahman Sejam itu seorang wali besar ya, mengatakan seandainya tasbih saya satu diterima, saya tahu kalau tasbih saya satu diterima oleh Allah Ta'ala, saya akan jamu penduduk kota Tarim ini semuanya, saya akan jamu. Itu wali. Mendanya awal. Saya tasbih satu tasbihnya. Al-anil qasdin, saya masih punya tujuan yang harapan, yaitu kecintaan saya. Maka jauhkan saya dari api perpisahan, kata beliau, yang memberi madarat pada jisim saya. Mintakan ahya karena perpisahan itu jisim saya ini kurus, kata beliau, karena berpisah dari kekasih. Ajib dakwati, terimalah doa saya, waqbal su'ali, terimalah permintaan saya. Fa innani hubintu, sebab saya sudah tertipu dengan belum betul-betulnya, padahal beliau dengan cinta yang dalam belum betul-betulnya mencintai Rasulullah SAW. Fa'adil kulama huwa mahil, maka luruskan segala yang bengkok dari saya. Usar hawa, saya adalah tawanan cinta. Hada hadisi, ini cerita saya panjang. Ini cerita saya, aku suruh saya ceritakan. Alaikum kepada kalian, sedangkan damul aini, air mata dari mata saya mengalir ketika saya menceritakan kepada kalian. Dan seterusnya, kalau artinya ketika kita melihat bagaimana ungkapan kecintaan mereka para aulia kepada Rasulullah SAW, rasanya cinta kita tidak ada apa-apanya pada Rasulullah SAW. Ya, makanya kita itu perlu yang gandol pada para aulia SAW. Mudah-mudahan dengan berkat mereka, Allah berikan kita apa yang kita dengar, kita bisa melaksanakan, ilmu yang kita terima, Allah terima segala permintaan kita, kemudian kita di majelis ini, di doa-doa kita di majelis yang lain. Allah tambah kecintaan kita sehingga ya tidak berlebihan kalau kita minta kecintaan seperti mereka kepada Rasulullah SAW, kepada Allah, pada Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wa inna baruza. Allahumma salli wa sallim